Dalam pemilu 1955, Masyumi ini menjadi partai Islam terkuat dengan menguasai 20,92%. Ini suaranya luar biasa besar. Ini menang di 10 dari 15 daerah pemilihan. Ini termasuk di Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Ini luar biasa, menjadi proses pemilu yang demokratis waktu itu. Masyumi menjadi kekuatan besar di politik Indonesia. Kita lihat pemilu 1905 ini adalah merupakan demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Sistem parlementer juga mempunyai makna hubungan erat, yaitu antara badan legislatif dan eksekutif. Pada kekuatan politik Indonesia ini terbagi dalam 4 aliran: nasionalisme, Islam, komunis, dan sosialis. Keempat aliran inilah yang menjadi aktor utama dalam masa demokrasi liberal. Nasionalisme ini menjadi wujudnya? Ini adalah Partai Nasionalis Indonesia. Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian Islam, itu ada Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Komunis itu ada PKI. Sosialisme di sini ada tumbuh, yaitu namanya Partai Sosialis Indonesia. Namun yang mencuat, yang meruncing perseteruan ini adalah PNI, Masyumi, dan PKI. Nah, ini ideologi yang muncul mengakibatkan terjadinya adanya konflik yang sangat mengkristal, apalagi sudah mulai mendekatnya pada pemilu 1955. Ini kita lihat perolehan PKI, jelas menjadi kejutan ya, mengingat partai kiri ini juga terjadi ada peristiwa 1948, dan juga PKI tak pernah menjabat jatah posisi di kabinet atau pemerintahan sejak legalitasnya dipulihkan pada tahun 1950 sampai 1955. Tapi selama 5 tahun mereka sukses mengembangkan kuantitas keanggotaan justru. Posisi 4 besar juga menunjukkan efektivitas kampanye mereka. Padahal partai-partai lain lebih dimudahkan karena punya petugas partai di pemerintahan. Tapi PKI memang tidak terlalu berambisi mengejar posisi-posisi penting di pemerintahan, tapi lebih fokus memperkuat basis mereka di pedesaan. Nah, terbukti itu menjadi pilihan jitu, diambil kiainya, dan karena kiai memiliki basis massa yang kuat dan berbagai daerah itu terjadi. Banyak yang masuk dalam PKI. Strategi ini berhasil dilakukan oleh PKI yang masuk ke daerah-daerah sampai ke pedesaan. Dengan taktik ini justru lebih lebih meningkatkan perolehan suara pada daerah-daerah ini, juga meraih sukses di pemilu daerah 1957 sampai 1957-1958. Kemudian dilihat dari pemilu DPRD dilaksanakan secara bertahap antara Juni 1957 sampai Januari 1958. Ini luar biasa ya. Di antara daerah yang melaksanakan ini terjadi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Riau, dan pada Januarinya di Kalimantan tahun 1958. Nah, ini kalau menurut Daniel Lev dalam buku The Transition to Guided Democracy,
buku tahun 2009 ini, hasil pemilu daerah ini sangat penting bagi partai-partai politik. Perolehan pemilu daerah ini juga menjadi bukti seberapa besar dan efektifnya kekuatan politik real di Indonesia, terutama di daerah. Sehingga hasil pemilihan tersebut menjadi indikator tren politik secara nasional. Kemudian coba lihat lagi, ini menjadi bukti nyata kesuksesan PKI sangat terlihat ketika DPRD pertama digulirkan di Jakarta pada 22 Juni. Ketakutan akan lonjakan suara PKI ini terbukti dari tabulasi hasil pemilihan umum. Diumumkan Masyumi menjadi pemenang di Jakarta, tetapi persentase suaranya menurun 4% dibandingkan pemilu 1955. PKI berhasil menggeser PNI di peringkat kedua, sementara PNI sendiri jatuh ke peringkat ketiga. NU juga ini jatuh dari peringkat ketiga menjadi kedua. Kemudian hasil keseluruhan rangkaian pemilu DPRD pun tidak jauh dari perkiraan itu. PKI secara mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27% dibandingkan perolehan pada 1955. Ini terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga besar lainnya ini seperti Masyumi dan NU turun dengan persentase hampir 7%. Sementara PNI terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20,8%. Setidaknya PKI mampu meraih suara mayoritas di 18 kota dan kabupaten. Kemenangan ini juga menjadikan PKI sebagai partai terbesar di Jawa, sekaligus menimbulkan ketakutan terhadap kemungkinan PKI akan menjadi partai pemenang pada pemilu selanjutnya. Ini waktu itu juga direncanakan akan berlangsung pada tahun 1959 pada bulan September. Ini coba buka buku file. Dan Partai Komunis semakin mencuat dan semakin membesar. Kemenangan-kemenangan yang akhirnya justru yang ditakutkan oleh partai-partai yang besar ini menjadi pemenang pada pemilu-pemilu selanjutnya. Ini yang menjadi perhatian serius pada kemenangan-kemenangan di daerah oleh PKI. Begitu juga NU juga mulai tergerus suara-suara di daerah. Masyumi PKI ini adalah merupakan kekuatan besar di Indonesia. PKI, NU merupakan basis massa aliran-aliran yang disebutkan oleh Herbert Faith ini menjadikan bukti nyata pada pemilu-pemilu selanjutnya. Nah, ini pada pemilu 1955 ini menjadikan tonggak dasar kekuatan politik di Indonesia, aliran sosialisme demokrasi, komunis, sosialisme demokrasi nasionalisme dengan adanya PNI, komunis dengan adanya PKI, tradisionalisme Jawa ini juga mengakar di dalam sebuah sistem pemilu di Indonesia. Kemudian Islam itu di situ ada Masyumi dan NU-nya menjadi kekuatan terbesar di Indonesia sampai pada pemilu selanjutnya menjadi bukti nyata bahwa NU dan Masyumi ini menjadi basis yang dikejar oleh partai politik gitu. Justru seperti itu.